Debat pamungkas calon presiden yang berlangsung kemarin malam seharusnya menjadi debat yang membuat calon pemilih memantapkan pilihan lewat tema kesejahteraan sosial hingga pembangunan sumber daya manusia ketiga capres beradu gagasan dan ide. Tidak banyak gimmick ataupun saling serang, entah untuk menjaga elektabilitas ataupun memang ya sengaja untuk menunggu demi mencari kesalahan lawan. Ya, lalu apa arti strategi debat yang dihadirkan ketiga capres tadi malam? Siapa pula capres yang dominan berbicara di tatanan kebijakan layaknya seorang presiden? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan juga pakar politik Burhanuddin Muftahdi. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Baik, saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus. Selamat sore. Ya, baik, selamat sore Pak Agus. Pak Agus, Ya. Bagaimana penilaian Anda melihat debat yang sudah digelar tadi malam? Dan kalau Anda melihat apakah ini sudah mengenai substansi kalau kita melihat dari tatanan kebijakan publik? Ya, ke debat kemarin sih kita kayak nonton diskusi saja ya, itu bukan debat sih. Karena nyebutnya saya setuju, saya sependapat gitu kan. Kalau debat namanya debat ya kita mendebat. Nah, tapi kalau kita masuk ke substansi, kan ada kesehatan misalnya. Itu betul yang disampaikan oleh calon nomor 3, karena stunting itu bukan kurang gizi, stunting itu adalah sakit gizi. Jadi memang harus diantisipasi ketika anak-anak itu mau menikah. Jadi supaya sehat, tidak anemia dan seterusnya. Gitulah. Itu soal kesehatan. Lalu soal informasi itu juga saya tidak melihat tiga-tiganya itu jelas gitu ya, karena gini, internet itu untuk masyarakat memang harus gratis, betul kata 03. Tapi internet itu sekarang menjadi apa bisa dikebut dalam ketika mereka salah satunya menjadi presiden dalam setahun, nggak bisa, karena urusan internet itu BTS-nya sudah dikorupsi 8 triliun. Terus bagaimana? Apakah itu bisa menolong bahwa apa yang dijanjikan itu berjalan? Saya ragu, karena internet yang sudah disiapkan itu sudah dikorupsi dan biaya akan mahal, dari mana lagi saya nggak tahu. Lalu juga hal-hal lain misalnya soal apa yang kemarin, tapi tidak menggreget gitu ya. Mungkin mereka semua cari aman, dan serangan di media sosial kan akan sadis nih. Jadi mereka ya tenang-tenang saja dulu lah, tidak seperti berdebat, toh sudah terakhir kali. Itu saja pendapat awal saya. Oke, Pak Agus, mungkin disoroti dulu secara heli view-nya ya. Kalau dari ketiga calon presiden ini yang dibahas dalam debat kemarin, iya, yang dibahas dalam debat kemarin itu memang dalam tataran kebijakan atau dalam tahapan teori? Atau seperti apa kalau kita melihat secara heli view-nya? Ya, tataran kebijakannya sih ada sedikit, tetapi kan namanya juga kampanye ya. Jadi kebijakannya itu tidak bisa kita lihat clear apakah itu akan dilaksanakan ke depan ketika mereka terpilih. Jadi antara kebijakan dan teori lebih dominan yang mana? Normatif saja. Antara kebijakan dan teori lebih dominan yang mana, Pak Agus? Perspektif Pak Agus? Itu lebih banyak teorinya lah. Oke. Ya, lebih banyak teorinya, karena kalau teori yang normatif gitu loh. Karena dijalankannya kan tentu perlu pemahaman dari semua, perlu diambil banyak hal yang selama ini sudah berjalan seperti apa dan bagaimana, itu perlu waktu. Jadi tidak bisa, jangan harap bahwa apa yang disampaikan kemarin itu akan segera dilaksanakan, itu perlu waktu. Baik. Kalau dari Prof. Burhan sendiri melihat debat tadi malam, apakah benar seperti diskusi atau apa yang membedakan debat tadi malam dengan debat-debat sebelumnya? Iya, tadi malam meskipun kita klaim sebagai debat pamungkas, tetapi menurut saya anti klimaks dibanding dengan debat-debat sebelumnya, baik debat capres atau cawapres sampai yang terakhir itu masih penuh dengan greget. Tetapi survei debat tadi malam itu menurut saya ketiga paslon, ketiga capres terlalu main aman. Dan menurut saya ini berkaitan dengan asumsi yang diyakini oleh ketiga capres bahwa menyerang pihak lawan dianggap bisa mengurangi elektabilitas dari sang penyerang. Dan kebetulan memang kalau dilihat dari survei opini publik, ada 57% warga yang tidak setuju responden saling serang.
Jadi memang masyarakat kita masyarakat yang melodramatik. Dan ini yang kemudian membuat para capres terlalu berhati-hati sehingga kurang mempertajam gagasan baik dari yang mereka tawarkan maupun dari pihak lawan. Dan itu yang membuat debat tadi malam menjadi kurang greget. Oke, Prof. Burhan, ini menarik kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan ini kurang lebih sama dengan Pak Agus ya. Semua ini terlalu main aman. Terlalu main aman ini begini, ada juga pertanyaan yang muncul di publik, Prof. Burhan. Terlalu main aman ini apakah memang para kingmaker dari masing-masing capres ini sudah bertemu, konsolidasi atau seperti apa sih sebetulnya, ada kemungkinan itu nggak? Enggak, sebenarnya para kingmaker sendiri kan belum melakukan pertemuan. Pak Jokowi konon ingin bertemu dengan Ibu Mega, tetapi kan Ibu Mega belum memberikan lampu hijau. Termasuk juga belum ada pertemuan terbaru antara para kingmaker yang mendukung 01 dengan 02 atau 03. Jadi semuanya menahan diri sampai hasil quick count keluar di tanggal 14 Februari. Jadi yang saya analisis dari tadi malam adalah itu strategi sebenarnya. Jadi pilihan untuk tidak attacking pihak lawan itu bagian dari pilihan strategi ketiga paslon. Sebelumnya kan 01 dan 03 terkesan berkolaborasi untuk melakukan serangan sistematik kepada paslon 02. Tetapi berdasarkan hasil SIGI, terutama pasca debat ketiga atau debat capres yang kedua tanggal 7 Januari, justru tingkat kedisukaan terhadap 01 dan 03 menurun setelah tanda kutip ya, melakukan over attacking kepada paslon 02. Demikian juga tingkat kedisukaan terhadap Mas Gibran itu juga menurun setelah mengeluarkan gestur yang dianggap merendahkan Pak Mahfud MD. Jadi pelajaran dari debat capres-cawapres sebelumnya itu membuat para capres tadi malam itu menjadi sangat terlalu berhati-hati, dan itu yang membuat suasananya menjadi sangat adem ya. Jadi terlihat kurang greget karena mereka takut dipersepsikan sebagai pihak yang terlalu ofensif dalam menyerang pihak lawan, dan itu yang kemudian mengakibatkan terjadi semacam perdebatan yang anti klimaks. Oke, baik. Kalau dari Pak Agus sendiri melihatnya, bagaimana sebenarnya idealnya ini para capres ini kemudian bisa memberikan gagasan yang sesuai dengan kebijakan publik yang seharusnya. Idealnya seperti apa? Tapi Pak Agus tahan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi.